Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Deni Yulinda. Saya mahasiswa SD SPMB dengan NPM 104190001 dari Prodi Akuntansi D3 kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pembahasan kelima, yaitu Tauhidullah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu atau dengan huruf ha di tasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kehusuannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak dan layak disembah, tiada sesembahan yang benar selain Dia, sehingga tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Tauhid dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Meyakini rububiyah yaitu meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta. Misalnya, meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang memberikan rizki dan yang merajai atau memiliki. Tauhid yang kedua adalah tauhid mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki, sedang maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya pembuat hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Lalu tauhid ketiga ada goyatan. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Maka makna tauhidullah dalam Quran surat An-Nas, Allah sebagai ilah atau sembahan yang satu-satunya goyatan atau satu-satunya yang dituju, dan ilahan ma'bu'uza atau Tuhan yang disembah, bukan hanya sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pemelihara, serta sebagai pemimpin, pemerintah, dan pemberi hukum. Maka manusia yang berpikir tentang keesaan Allah. Yang terakhir ada ilahan ma'bu'uza atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilahan ma'bu'uza atau Tuhan yang disembah menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Ikrar la ilaha illallah menuntut kita untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala dan mengingkari segala sesembahan selainnya, entah itu malaikat, nabi, orang solih, jin, matahari, pohon, apalagi batu. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meyakini bahwa segala bentuk ibadah, entah itu sholat, puasa, nazar, sembelihan, meminta perlindungan dan keselamatan, dan lain sebagainya hanya boleh ditunjukkan kepada Allah. Mungkin cukup sekian materi pembahasan 5 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.